Abdullah bin Amr bin As menceritakan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika beliau sudah hendak mendirikan ibadah salat, tiba-tiba beliau bersabda, akan datang kepada kita seorang lelaki di antara penduduk syurga. Dan ketika para sahabat-sahabat menoleh, datanglah seorang yang dengan tergopoh-gopoh, yang masih basah mukanya dari sisa air wudhunya. Dia langsung sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kembali, akan datang kepada kita seorang lelaki di antara penduduk syurga. Dan ketika sahabat-sahabat menoleh, ternyata yang datang adalah laki-laki yang kemarin. Kata Abdullah bin Amr bin As dalam hatinya, sungguh aku ingin bertanya kepada laki-laki ini, ibadah yang seperti apa yang telah mengantarkan ia kepada keutamaan seperti ini. Tapi setelah selesai salat, dicari laki-laki ini sudah tidak ada. Pada hari ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kembali, akan datang kepada kita seorang lelaki di antara penduduk syurga. Dan ternyata ketika para sahabat-sahabat menoleh, laki-laki yang kemarin lagi. Kata Abdullah bin Amr bin As, pada hari ini saya tidak akan kehilangan kesempatan. Sehingga setelah selesai salat, Abdullah bin Amr bin As memperhatikan laki-laki ini, ternyata dia langsung pulang. Maka diikuti oleh Abdullah bin Amr bin As. Ketika sampai di rumahnya, ia katakan kepada laki-laki ini, wahai paman, sesungguhnya aku ini lagi punya masalah dengan kedua orang tuaku, maka izinkan pada malam ini saya numpang nginep di rumah paman. Abdullah bin Amr bin As ketika itu usianya baru 9 sampai 10 tahun. Tapi begitulah para sahabat ketika mendengar tentang motivasi tentang surga, sangat luar biasa. Apa kata laki-laki ini? Kemudian baiklah, sehingga kemudian Abdullah bin Amr bin As menginap di rumah laki-laki ini. Dan sampai 3 hari 3 malam beliau menginap di rumah laki-laki ini. Beliau tidak menemukan satupun yang istimewa dari ibadah laki-laki ini. Ibadahnya itu biasa-biasa saja. Ya. Biasa-biasa saja. Biasa kalau mau datang ke masjid, biasanya kalau sudah azan dikumandangkan lalu dia terburu-buru berangkat. Setelah selesai salat dia langsung pulang, tidak zikir, tidak apa. Di rumah ternyata juga begitu. Tahajud juga enggak, duha juga enggak, puasa juga enggak. Sehingga Abdullah bin Amr bin As bingung, ini sesungguhnya apa keistimewaan dari laki-laki ini? Sehingga Rasulullah menyebutkan dia sebagai lelaki di antara penduduk syurga. Maka setelah 3 hari 3 malam ini, Abdullah bin Amr bin As terus terang kepada laki-laki ini, wahai paman, sesungguhnya aku ini bukan lagi punya masalah dengan kedua orang tua, tapi sungguh karena saya penasaran, karena sampai 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan paman itu adalah sebagian dari penduduk syurga. Maka jelaskan kepadaku, wahai paman, ibadah yang seperti apa yang telah mengantarkan paman pada kemuliaan yang seperti ini. Kata laki-laki ini, ya ibadahku seperti yang kau lihat itu, tidak lebih. Atau mungkin ada sesuatu yang dilakukan paman yang tidak dilakukan oleh orang lain. Apa kata laki-laki ini? Kalau itu, saya itu kalau punya satu kebiasaan, kalau malam sudah datang dan saya sudah berbaring di tempat tidur, saya itu terbiasa untuk mengangan-angan apa yang telah saya lakukan seharian bersama berinteraksi dengan saudara-saudara seiman. Maka kalau ada di antara mereka yang menyakiti aku, ada di antara mereka yang punya salah terhadapku, maka sungguh pada malam hari itu saya cabutkan, saya keluarkan semua unek-unek, segala gil yang ada di dalam hati ini. Dan bahkan setelah itu saya berdoa kepada Allah, memintakan ampun untuk mereka semua. Baru setelah itu saya itu tidur nyenyak sekali. Kata Abdullah bin Amr bin As, inilah pasti yang telah menyebabkan laki-laki ini mendapatkan sebuah keutamaan yang seperti ini. Itu salamat sadar, kelapangan hatinya terhadap saudaranya, saudara-saudara.